Metode yang kedua di dalam melakukan diagnosis model ada yang disebut overparameterisasi. Nah, ide dari overparameterisasi ini adalah dengan membuat model yang lebih umum daripada model yang sudah kita estimasi ya. Nah, model yang lebih umum ini kita definisikan sebagai model yang ordernya satu tingkat lebih tinggi daripada model yang kita estimasi. Sebagai contoh, misalkan kita menggunakan model AR2 dan model AR2 ini adalah model yang fit dengan data. Nah, model ini kita katakan dengan cara menggunakan overparameterisasi, artinya kan kita naikkan satu order lebih tinggi. Berarti kita gunakan model AR3. Nah, model AR2 ini akan terkonfirmasi sebagai model yang fit kalau pertama, estimasi parameter P3 sebagai model AR3 itu nilainya tidak signifikan berbeda dari 0. Ya. Kemudian yang kedua, model AR2 itu akan terkonfirmasi sebagai model yang fit kalau estimasi parameter P1 dan P2 itu tidak berubah secara drastis atau tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai P1 dan P2 baik di model AR2 dan model AR3 ya. Jadi ini kedua poin ini harus kita evaluasi ya ketika kita mau melakukan overparameterisasi dan menyatakan apakah model yang kita estimasi itu fit dengan data ya. Nah, di sini saya kasih catatan, ketika kita melakukan overparameterisasi, kita harus berhati-hati dengan redundansi parameter. Misalkan saya punya persamaan ARMA, ya, persamaan ARMA yang sudah saya tuliskan sebagai atau dalam operator backshift ya. Misalkan saya punya persamaan ARMA-nya itu adalah 1 minus 0,2 B pangkat 2 1 minus 0,5 B dikali YT sama dengan 1 minus 1 ditambah 0,1 B dikali 1 minus 0,5 B ET ya. Kalau kita lihat sekilas, persamaan yang diberikan di sini seolah-olah dia adalah ARMA dengan ordernya ini adalah 3,2 ya. Karena untuk persamaan karakteristik AR kita punya tiga akar karakteristik ya. Maka order dari AR-nya adalah 3. Sedangkan untuk persamaan karakteristik MA kita punya dua akar. Ya, dua akar dari persamaan karakteristik MA, maka order MA-nya adalah 2 ya. Tetapi bisa kita lihat di sini bahwa untuk persamaan karakteristik AR dan juga MA ini memiliki solusi akar yang sama ya. Bisa kita lihat di sini ya. Ada satu akar persamaan ya, akarnya 1 minus 0,5 B dan juga ini sama-sama 1 minus 0,5 B ya. Nah, di dalam model ARIMA ya, ketika kita memiliki persamaan model seperti ini kita katakan persamaannya memiliki parameter redundansi, parameter berlebihan. Karena akar persamaan karakteristik MA itu ada yang sama dengan akar persamaan karakteristik AR ya. Jadi kalau dalam matematika ini kan bisa kita coret ya. Karena nilainya sama bisa kita buang. Berarti kita bisa simplifikasi modelnya menjadi 1 minus 0,2 B pangkat kuadrat YT sama dengan 1 plus 0,1 B ET ya. Jadi yang semula kita anggap dia adalah ARMA 32, dia bukanlah ARMA 32, tetapi dia adalah ARMA 2,1 ya. Jadi inilah yang kita sebut sebagai parameter redundansi ketika ada akar yang sama ya. Ada akar yang sama di persamaan karakteristik AR dan persamaan karakteristik MA ya. Jadi model seperti ini dia bukan ARMA 32 tetapi dia adalah ARMA 21 ya. Nah, karena ada parameter redundansi ini, maka ketika kita melakukan overparameterisasi disarankan tidak menaikkan order AR dan order MA secara bersamaan ya.
Jadi cukup menaikkan satu orde saja. Jadi ketika kita memiliki modelnya ada AR2, kita memiliki dua opsi. Ada dua opsi dalam melakukan over parameterisasi. Pertama, kita bisa menaikkan menjadi AR3 ya, karena ini satu orde lebih tinggi dari AR2, atau kita juga bisa menaikkan orde MA-nya. Berarti kita modelkan sebagai ARMA 21 ya. Kita bisa punya dua pilihan, over parameterisasi dengan AR3 atau ARMA 21 ya, tetapi tidak menaikkan orde AR dan orde MA secara bersamaan karena ada parameter redundansi. Nah, sebagai contoh over parameterisasi, di sini kita langsung gunakan software R ya. Di sini saya menggunakan data color. Pertama di sini saya modelkan sebagai model AR1 ya. Model AR1 diberikan estimasi P1-nya, ini signifikan ya. Ini P1 topi. Kita ambil rasionya 0,57 dibagi 0,14, ini jelas rasionya lebih besar dari 2, berarti dia signifikan. Kemudian interceptnya ini juga jelas signifikan ya, karena 74 bagi 1 atau 2 ini kan jelas lebih besar dari 0 ya. Jadi parameternya signifikan di sebagai proses AR1 ya. Kemudian dari sini kalau kita mau melakukan over parameterisasi, artinya kita naikkan satu orde lebih tinggi ya, untuk mengkonfirmasi apakah AR1 ini adalah model yang memang tepat fit untuk data kita ya. Di sini pada kode berikutnya, kode R berikutnya saya naikkan satu orde, berarti ini sebagai AR2 ya. Ini adalah AR1. Nah, ketika kita naikkan orde satu tingkat lebih tinggi ya, sekarang kita punya parameter P1 topi dan P2 topi ya. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa model AR1 ini adalah akan terkonfirmasi sebagai model yang fit kalau tambahan parameternya adalah P2, ini tidak signifikan. Bisa kita lihat di sini jelas dia tidak signifikan ya. Karena rasionya ini jelas lebih kecil dari 1. Ya berarti ini tidak signifikan. Kemudian AR1 juga akan terkonfirmasi kalau parameter dari P1-nya ini tidak berubah drastis dari parameter yang kita estimasi di AR1 dan AR2 ya. Bisa kita lihat ini estimasi parameternya di sekitaran nilai 0,5 ya. Jadi dengan kita melakukan over parameterisasi bisa kita lihat bahwa model AR1 ini adalah model yang fit dengan data ya, karena tadi pertama AR2-nya, P2-nya ini tidak signifikan, kemudian parameter P1-nya juga ini tidak berubah terlalu drastis antara estimasi di AR1 dan AR2. Atau over parameterisasi, karena ini adalah AR1 ya, kita juga bisa menaikkan orde MA, artinya kita modelkan sebagai ARMA 11 ya. Nah, dengan ARMA 11 sekarang kita evaluasi apakah AR1 ini memang model yang fit dengan data. Pertama kita evaluasi parameter tambahannya adalah theta 1 ya. Bisa kita lihat theta 1 ini tidak signifikan karena rasionya dia lebih kecil dari 2 ya. Kemudian untuk parameter AR-nya di sini ya bisa kita katakan tidak terlalu berubah drastis juga ya. Karena di sini juga masih sama-sama signifikan di sekitaran 0,5 atau 0,6. Begitu juga intercept, ini tidak ada perubahan yang berarti ya, karena masih nilainya sebesar 74 ya. Nah, dari over parameterisasi dengan menaikkan ordenya menjadi ARMA 11 ternyata menyatakan bahwa AR1 ini adalah model yang fit dengan data. Berikutnya di sini saya coba ilustrasikan ya. Kalau melakukan over parameterisasi dan redundansi parameter, artinya kita naikkan orde AR dan MA-nya secara bersamaan ya. Jadi di sini kita punya AR1,
Kemudian yang kita lakukan adalah kita naikkan orde AR dan MA bersamaan, artinya kita modelkan sebagai ARMA 2,1 ya. Pertama bisa kita lihat ya, untuk parameter tambahannya kita punya Pi2 ya, Pi2 dan juga theta 1 ini menyatakan bahwa tidak signifikan ya. Hanya saja bisa kita amati bahwa AR1 di sini AR1 jelas dia berubah ya, ada perubahan yang cukup signifikan dari 0,57 ke 0,21 ya. Ketika kita melakukan overparametrisasi dengan menaikkan dua orde secara bersamaan ya dari AR dan MA, seolah-olah apa yang kita bisa simpulkan di sini bahwa model AR1 itu bukan model yang bukan model yang fit dengan data ya. Karena dari sini tidak terkonfirmasi karena ada perubahan yang drastis dari estimasi parameter AR1. Cuma jelas apa yang kita lakukan di sini kan jelas salah ya, karena kita menaikkan kedua orde AR dan MA secara bersamaan dan itu bisa menyebabkan adanya redundansi parameter ya. Jadi karena adanya redundansi, maka parameter model ARMA 21 itu hasilnya tidak tunggal dan juga tidak signifikan ya. Jadi ketika melakukan overparametrisasi cukup kita menaikkan salah satu orde baik dari AR atau dari MA dan jangan kedua-duanya.